Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malik Fauzi Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 12570500079. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat ya. Yang mana program saya ini adalah sebuah maze game, game labirin. Dia itu game dua dimensi yang menggunakan simbol sederhana ya, cuman berupa simbol pagar, terus ada beberapa huruf juga. Nah, ya itu saja. Dan dia juga berbasis input ya, jadi pergerakannya pakai input ya. Dan mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Oke, pertama ini ada library-library yang saya gunakan untuk membuat program ini. Ada IOStream, Conio, CSTDLib, Windows Type, CType, dan yang lain-lainnya. Oke. Uh, Mungkin kita untuk mempermudah penjelasan, mungkin saya akan jelaskan berdasarkan alur game aja ya. Nah, yang pertama kita ke menu utama, yaitu di sini, integer main. Nah, di sini saya menggunakan loop while supaya program itu jalan terus ya, supaya program itu jalan terus. Nah, di sini ada tampilan menu utamanya yaitu maze game, main menu, mulai petualangan, tunjuk papan skor, tinggi, keluar. Nah, pilih menu. Nah, inputnya itu merupakan dari angka 1 sampai 4. Tapi kalau misalkan inputnya itu bukan sesuai tipe data yang diinginkan ya, bukan integer, mungkin huruf atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu kan pasti gagal berarti ya scene-nya. Nah, mana bisa error. Nah, untuk mengantisipasi itu saya menggunakan scene fail yang mana dia mendeteksi kegagalan input. Nah, kalau misalkan inputnya gagal, kita masuk ke bagian sininya. Nah, inputnya itu akan dibersihkan lalu didiamkan atau dibuang lah ya, dibuang. Lalu akan ada tampilan input harus angka, tekan apa untuk kembali. Nah, lalu ini menunggu input si player. Ketika kita nginput, balik lagi ke menu utama. Terus mungkin yang satu ini kita ke yang dua dulu ya. Nah, kalau misalkan kita input dua, nah ini akan menuju ke laman peraturan ya, dimana di sini peraturannya. Oke. Siap, sudah. Mungkin cukup itu. Kalau untuk kembali kembali lagi ke menu utama. Terus selanjutnya ada papan skor tinggi ya. Kalau misalkan kita input 3, ini akan menampilkan papan skor. Mungkin ntar kita bahas lagi nanti setelah membahas permainan. Terus selanjutnya ini ada keluar ya. Ya, keluar ini buat keluar mengakhiri programnya. Ntar ini ketika kita input 4 masuk ke kondisi else if ini, sistem clear screen, terima kasih sudah bermain, lalu sudah diakhiri programnya, return 0. Ya, kita bahas ke intinya dulu, ke mulai petualangan. Nah, ketika kita input 1 ke petualangan, kita akan mengarahkan ke sini nih. Nah, ke else if pilih menu sama dengan merupakan 1. Nah, di sini saya ada tiga fungsi. Yang pertama ada input nama pemain, terus yang kedua game level 1, terus yang ketiga game level 2. Yang mana nanti dari tiga fungsi ini saya akan mengambil sebuah data yang mana itu akan saya gunakan buat buat kepentingan papan skornya gitu ya, buat kayak mencatat daftar nama pemainnya gitu ya. Yang mana tadi ada nama pemain, langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 ini maksudnya total langkah di level 1, dan kalau langkah 2 total langkah di level 2. Yang mana ini sudah didefinisikan tadi di sini ya. Nah, ini string nama pemain, integer langkah 1, integer langkah 2. Oke. Kita langsung ke program pertama ya, input nama pemain. Kita langsung ke bawah, input nama pemain di sini. Oh ya, nih, di sini. String input nama pemain. Nah, ketika di sini nama pemain ini bakal definisikan sebagai kosong. Nah, kenapa ada kosong gini? Soalnya takutnya itu si program itu masih menyimpan data nama pemain oleh pemain sebelumnya. Makanya nanti kalau misalkan masuk itu malah masih terdatanya pakai nama pemain yang sebelumnya. Nah, untuk mengantisipasi itu saya pakai nama pemain ini. Jadi dikosongkan lagi gitu lah istilahnya. Terus juga di sini ada scene ignore. Nah, scene ignore ini buat apa? Jadi karena kalau misalkan nggak ada scene ignore ini, itu bisa jadi si fungsi ini sudah membaca ada isi gitu. Isinya tuh ya dari enter dari pas kita ketik satu terus enter. Nah, itu kan masih ada enter tuh. Nah, enter itu kebaca sebagai input. Nanti kalau ketika kita masuk ke sini itu langsung kebacanya ke sini.
nama tidak boleh kosong, tekan apa untuk mengulangi gitu. Nah, jadi untuk mengatasi itu saya menggunakan set ignore. Nah, terus di sini untuk input namanya saya menggunakan while juga supaya terus berlanjut ya selama nama pemainnya itu masih kosong. Masih ada sistem clear screen biar rapi, terus ini ada tampilannya begitu. Nah, untuk mengambil namanya saya menggunakan getLine ya supaya biar lebih fleksibel aja, jadi lebih bebas gitu ya, nggak bisa spasi atau bisa yang lainnya gitu. Nah, itu juga kan tadi terus juga maksimal karakternya itu cuma 15 aja. Jadi ketika si nama pemainnya panjang itu lebih dari 15, si fungsi ini bakal memotong ya, hanya mensubtraksi, hanya mengambil 15 karakter aja, yang sisanya udah tidak akan diambil. Nah, terus kalau misalkan ketika itu yang masih kosong, nah itu bakal menunjukkan nama tidak boleh kosong, tekan apa untuk mengulangi. Balik lagi ke tampilan sini, siapa namamu, hai petualang. Nah, terus kalau misalkan namanya udah diisi, kita balik ke sini, while-nya sudah false karena langsung keluar dari break. Nah, ini return nama pemain ya. Jadi sudah kita mendapatkan nilai nama pemainnya. Oke, setelah input nama pemain selesai, kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu game level 1. Kita langsung lanjut ke game level 1. Ini dia game level 1. Nah, untuk mapnya ini saya menggunakan array 2 dimensi ya. Ini ada 10, ada 21, kan ini 10 ini buat ke bawah, 21 ini buat ke sampingnya. Terus di sini juga ada koordinat-koordinat karakter-karakter. Yang pertama ada koordinat ya. Yang pertama itu ini integer pemain X sama dengan setengah. Ini adalah koordinatnya si player ya. Jadi ketika si player main itu pertama kali muncul di mana? Nah, dari sini tahunya. Jadi satu-satu ini bakal munculnya di sini ya, di sini. Satu-satu ini baris ke satu, lebar ke satu gitu ya. Terus ini ada integer baru X, integer baru Y. Ini tuh buat pergerakan barunya si pemain. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus ini ada karakter input gerak mentah. Ini buat pergerakan si playernya. Nanti kita bahas juga. Terus selanjutnya ini ada letak koordinatnya si monster ya. 13,6 tuh berarti kan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya di sekitar sini ya, di sekitar sini. Terus ini aja mon baru juga sama kayak ini kalau ini buat koordinat baru si pemain, kalau ini koordinat baru si monster. Terus juga ini ada mon gerak, itu buat pergerakan monster ya. Terus ini ada integer langkah 1. Nah, ini fungsinya buat nanti menghitung total langkah yang dilakukan si pemain untuk mencapai goalnya ketika levelnya selesai. Terus di sini ada koordinat goalnya ya, di 19 atau 1, yaitu di sini ya. Nah, itu di situ. Nah, terus di sini ada integer baris, baris map, lebar map untuk kepentingan pencetakan map ya. Buat ini for berulang. Terus ini ada identitas menang kalah sama dengan 1. Nah, ini buat biar mengidentifikasi kalau misalkan setelah level itu selesai, itu tuh dia tuh kalah atau menang gitu. Dia sampai golnya tuh karena dimakan monster gitu atau kena monster ya gitu ya, kena musuhnya gitu. Oke, terus kita lanjut ke loop while-nya. Nah, jadi selama si pemainnya itu belum mencapai goal, program akan terus berlanjut. Yang pertama ini ada gerak X, ada gerak Y ya. Tadi udah ya. Ya belum. Gerak X, gerak Y ini buat pergerakannya si pergerakannya si player ya, jadi di reset ke 0 ya. Ntar kita bahas di bawah setelah ini. Nah, terus di sini ada pencetakan mapnya ya, yang mana saya menggunakan for berulang ya. Yang pertama ini ada pencetakan baris ke bawah, terusnya juga baris ke samping. Nah, terus bagaimana kita mencetak player sama monster ya? Nah, itu dengan menyamakan kalau misalkan koordinat barisnya ini sama dengan nilai koordinatnya si pemain ya. Kalau ketika mereka sama, nah itu bakal mencetak si pemainnya. Terus di sini juga saya menggunakan pewarna ya. Kalau ini tuh warna hijau, 32M tuh warna hijau. Menggunakan ini kode escape ANSI ya, ANSI. Nah, terus di reset lagi ke hitam ya, biar nggak memengaruhi teks lainnya. Nah, itu kalau misalkan tersi baris ini punya nilai yang sama dengan koordinat pemain yang sekarang. Terus kalau misalkan koordinat baris ini memiliki nilai yang sama dengan koordinat monster yang sekarang, nah maka dia akan mencetak monster. Nah, di sini juga saya mewarnai monsternya ini M ini sebagai merah ya, M merah. M merah. Nah, terus juga kalau misalkan keduanya ini nggak memenuhi ya, berarti ini cetak mapnya ya, cetak arraynya. Terus ini shout and line buat setiap baris ya, akhir setiap baris. Terus selanjutnya ini ada pengecekan kondisi apakah monster telah memakan si pemain atau belum. Nah, if monster
koordinat monster itu sama dengan koordinat pemain, nah maka tadi yang awalnya menangkalnya itu 1 itu akan direset jadi 0, jadi 0 ya. Mana ini bakal menunjukkan kekalahan, nanti di akhir ada tunjuknya. Terus juga ini ada BIP 750 700. Nah, ini buat kalau misalkan ketika si playernya itu kena sama si monsternya, nah itu dia bakal mengeluarkan suara beep gitu ya yang berfrekuensi 750 Hz selama 7 mili 0,7 detik ya. Yang mana juga ada sleep 700 detik 0,7 detik juga sama ya ketika kena monsternya. Ini juga supaya jadi jelas gitu kalau misalkan kita tuh kena monster tuh nggak langsung ganti programnya gitu. Nah kalau misalkan si monster kena si player kena oleh monsternya, nah ini bakal langsung break dari loopnya langsung ke pengecekan kondisi kalah menang ya, nanti kita bahas habis ini. Terus habis itu ada input gerak, ada ini input gerak nasional. Nah jadi bentuk pencetakan map itu dia bakal terus mencetak setiap inputnya si pemain ya. Nah ini ada dua ya, tadi kan ada input gerak mentah terus ada input gerak. Nah bedanya apa, kalau input gerak mentah itu yang belum diproses ya, belum difilter lah istilahnya namanya gitu. Nah jadi ketika si layar menerima input dari si player, dari si pemainnya, nah itu bakal diolah dulu di input gerak buat ngecek kalau misalkan ternyata si inputnya itu caps lock gitu, huruf kapital. Soalnya kalau misalkan nggak pakai fungsi ini, nggak pakai fungsi to lower isi itu, kalau misalkan si player itu masih input WASD ya sesuai ini peraturan, tapi dalam keadaan caps lock, nah itu nggak akan kebaca oleh sistemnya. Ya, jadi ini saya menggunakan to lower supaya semua caps lock itu dikecilkan ya, di lower case kan gitu. Nah, ketika si player itu mengetik W, nah si koordinat geraknya itu akan -1 ya, berarti ini buat naik ke atas ya, -1. Terus kalau misalkan A itu buat minus X ya, X-nya -1 berarti ke kiri. Terus kalau S itu berarti E-nya tambah 1 ke bawah, terus D-nya bertambah 1 berarti ke kanan. Oke. Nah, terus di sini ada kalau misalkan enggak si player mengetik bukan ke 44 ya, udah nggak akan ada apa-apa. Map tetap dicetak, monster tetap bergerak, tapi si player nggak akan pergi kemana-mana. Nah, terus di sini ada buat pembaruan koordinatnya si pemain ya. Mana si koordinat pemain yang sekarang itu ditambah dengan gerakan dengan koordinat yang baru diinput tadi oleh pemain. Entah itu ke kanan, kiri, ke bawah ataupun ke atas. Ya. Nah, terus selanjutnya ini adalah kondisi untuk mencegah terjadinya clipping keluar map ya. Buat clipping keluar map. Jadi ini untuk tetap menjaga si player itu tetap dalam batasan map gitu ya. Terus selanjutnya di sini adalah fungsi. Nah, di sini kan tadi udah didapat nih koordinat barunya si pemain. Nah, dicetaknya itu kapan? Lihat dari kondisinya. Kalau misalkan ternyata koordinat barunya itu ada tembok ya. Nah, otomatis si kondisinya itu gak akan koordinat pemainnya itu gak akan diupdate ke koordinat yang barunya. Ya udah, tetap aja di situ gitu. Soalnya kan ada tembok gitu ya. Jadi nggak mungkin tembus gitu ya. Nah, gitu. Maka selama koordinat barunya ini bukan merupakan tagar, bukan tembok, nah, maka koordinat si pemain akan diperbarui dengan koordinat barunya. Terus juga itu akan dihitung langkahnya tuh, berarti +1 gitu. Oke, tadi itu pergerakan ini ya, pergerakan planet. Terus selanjutnya ini ada pergerakan monsternya. Nah, untuk monsternya kan itu bukan kita yang kontrol ya. Ya, jadi saya menggunakan command random. Yang mana di sini dia akan mengenerate random numbers dari 0 sampai 3 ya. Di sini juga ada pendefinisian pergerakan koordinat barunya si monster ya. Ini monster, jadi monster baru ini didefinisikan dengan koordinat monster yang sekarang ya. Nah, ketika misalkan dapatnya nomornya 2 nih. Nah, maka ketika dapatnya nomornya 2, nah maka si mon barunya ini bakal bertambah 1. Ya kurang lebih sama kayak pergerakan player. Cuman kan kalau pergerakan player kita ya pakai WS. Nah, kalau ini generate random number dari 0 sampai 3. Ya, oke. Terus selanjutnya juga ini ada fungsi buat sama kayak tadi ya, kalau ini itu buat menjaga player tetap di dalam map. Nah, kalau ini untuk menjaga si monster tetap di
dalam map juga, jadi biar nggak clipping keluar gitu ya. Nah, terus selanjutnya di sini, nah ini juga buat pencetakan pergerakan baru si monster ya. Kalau misalkan koordinat barunya itu bukan merupakan tembok, nah maka bakal diupdate pergerakannya itu ke koordinat itu ke koordinat yang barunya. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah dilewat berarti tetap di tempat. Nah, itu untuk alur untuk game ini ya. Nah, terus kalau misalkan si misalkan player sudah mencapai goal nih, koordinatnya sudah sama dengan koordinat goal. Nah, maka si wall ini ya akan selesai gitu ya, akan false. Terus kita lanjut ke bawahnya, ke penjagaan kondisi menang kalahnya. Kalau misalkan, nah tadi kan menang kalahnya ini masih satu ya. Ya, kalau misalkan koordinatnya sama dengan goal, nah ini nggak akan berubah, berarti otomatis masuknya ke kondisi menang. Selamat Anda berhasil keluar dari label pertama, tekan bawah untuk masuk ke level kedua. Nah, terus setelah itu juga kita akan mengembalikan nilai langkah satu ya. Ya, jadi kita supaya disimpan gitu, uh, nilai langkah satu ya buat disimpan di papan skor. Terus kalau misalkan kena monster kan tadi mana tadi nah ini kalau misalkan kena monster, nah menang kalahnya di reset jadi zero. Nah kalau misalkan jadi zero ya otomatis di sini permainan selesai, kemudian dimakan monster. Nah kalau misalkan kayak gini itu nilainya bakal di nol kan, terus kita kembali tekan untuk kembali, nanti kita kembali ke main menu. Oke. Dan ini adalah game level 2. Untuk semuanya sih kurang lebih sama ya kayak game level 1. Cuman yang beda mungkin di sini hanyalah mapnya gitu. Mapnya lebih panjang gitu ya. Dan untuk semua sistemnya sih kurang lebih sama semua gitu, sama semua. Nah, yang beda ya yang koordinat gitu ya. Dan yang udah sih mungkin itu aja sebenarnya mah. Nah, tapi bedanya sih paling ini. Nah, di sini kalau di sini kan pakai integer langkah 2, yang mana ini menghitung total langkah yang dilakukan di level 2 ini. Yang mana nanti kalau misalkan menang, masuk ke kondisi menang, terus nilai langkah 2-nya ini disimpan. Jadi kalau misalkan kalah, ya udah berarti nilainya dinolkan. Oke, kita balik ke atas ya. Ke sini. Nah, sini. Nah, tadi kan game level 1 ya. Nah, kalau misalkan game level 1 ini kalah, dia balik ke sini. Nah, terus dia continue kan tadi nilainya dinolkan kan, langkah 1 sama dengan 0 ya. Dan kalau misalkan ternyata 0, nah ini bakal continue artinya itu berarti di skip semua fungsinya ini, balik ke main menu. Kalau misalkan ternyata menang, langkah satunya ada, nilainya bukan 0, lanjut ke level 2. Level 2 ternyata kalah, langkah 2 sama 0, continue balik ke main menu. Nah, terus kalau misalkan langkah 2, terus kalau misalkan level 2-nya ini berhasil 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 lolos gitu ya, kan langkah 2-nya berarti ada nilainya. Nah, berarti nanti dia akan bakal pengecekan kondisi kedua, dengan langkah 2-nya itu bukan 0, nah data-data yang tadi sudah didapat ya, nilai-nilai yang sudah didapat dari nama pemain, langkah 1, langkah 2 akan disimpan di fungsi simpan skor tinggi. Oke, berarti kalau gitu kita berlangsung ke simpan skor tinggi. Nah, ini fungsi simpan skor tinggi. Nah, jadi nama pemain itu akan disebut ini ya sebagai string nama, terus langkah 1 L1, langkah 2 L2. Nah, terus ini akan menggunakan ini ya menggunakan library fstream. Ini akan disimpan dalam sebuah file yang mana saya memberikan judulnya papan skor tinggi.txt ya. Terus ini ada iOS titik-titik 2 titik app. Ini fungsinya buat apa? Supaya ketika ada data baru yang masuk, data lama yang di filenya itu nggak akan tergantikan, nggak nimpa gitu ya. Jadi masuk ke bawahnya gitu. Terus juga ini untuk untuk menulis namanya ya, untuk menulis ini, jadi fungsinya untuk menulis nilai yang telah didapat ke dalam teks tersebut supaya tersimpan gitu ya. Nah, itu udah selesai. Kalau misalkan game udah selesai, kita balik ke main menu di sini. Nah, terus tadi yang belum dibahas, oh iya, papan skor tinggi ya. Kalau misalkan kita klik 3 ke papan skor tinggi, nah kita ke menampilkan papan skor tinggi yang itu fungsi ada di bawah. Nah, di sini void tampilkan papan skor. Nah, yang mana di sini ini buat biar rapi. Nah, di sini kita bakal membaca. Kalau tadi bonus ini membaca data yang ada dalam teks ini, dalam file ini, papan skor tinggi. Nah, terus ini ada, oh ya, hampir lupa. Ini ada variabel kita sendiri ya, yaitu menggunakan struct ada di sini. Nah,
Nah ini struct score tinggi, yang mana nanti variabelnya ini berisi, setiap variabel ini berisi ada satu, itu ada string nama, terus ada string nama, terus L1 ada nama, terus langkah langkah level 1 terus langkah level 2 ya. Sebenarnya ini yang udah disimpan. Balik lagi ke tadi. Oke. Nah, ini ya, berarti ini struct ya, variabel kita sendiri, yang mana itu bakal menyimpan data pemain yang mana bisa berjumlah sampai 100 ya, pakai array. Nah, terus ini ada jumlah data pemain ya, untuk ini buat kepentingan nyetaknya nanti, cout-nya nanti. Terus juga ini ada nomor 91 di bawahnya. Nah, terus ini ada while, ada loop, di mana selama si file ini masih ada, jumlah data pemain ini bakal naik gitu. Jadi selama file ini masih bisa membaca data sampai akhir baris, nah jumlah data pemainnya bakal naik ya, buat menjumlahkan, buat menentukan ada berapa data pemain yang tersimpan. Ini file close, file ditutup. Nah terus ini pencetakan tampilannya. Oke, papan skor tinggi, nomor, nama, plus, 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 plus. Nah, saya untuk mencetak saya menggunakan for berulang ya. Dimana integer is menolak 0, dimana selama i-nya ini masih belum mencapai jumlah data pemain, nah, dia bakal terus mencetak sesuai jumlahnya. Ini data pemain. Kalau misalkan i-nya 0 ya berarti cetak data pemain ke 0, 0, 0, 0, 0. Terus kalau misalkan datanya 1, ini 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya sampai memenuhi jumlah data pemain yang ada. Mana di sini setiap pencetakan itu n-line ya, supaya rapi. Jadi ketika mencetak nomor, nama, level 1, level 2, total, nah langsung n-line pindah ke baris baru gitu. Dan terus juga supaya rapi, saya menggunakan library iomanip dan iomanip dan menggunakan fungsi setway ya. Mana ini maksudnya setway itu ya berarti mengatur width, jarak ya, lebarnya itu adalah misalkan buat nomor itu 6 karakter, karena saya hitung di sini. Nah itu kan ada 6 karakter tuh ya, ada 6 karakter. Nah ada 6 karakter, makanya saya isi 6. Terus juga buat nama saya isi 24 ya, sama 24. Terus juga buat ini sama 12 ya, 12 dari sini sampai, nah dari sini sampai sini buat 12, juga dari sini sampai sini, nah 12 juga, totalnya akhirnya itu 5. Oke, tekan apa untuk kembali, nah maka dia akan kembali ke menu ke sini. Mungkin udah semua yang telah kita bahas. Oke, selanjutnya adalah kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerjanya, bagaimana dia berjalan di terminal. Oke, kita run dulu programnya. Oke, kita petunjuk ya. Oke, petunjuknya ini ada menampilkan petunjuknya, peraturan, lalu ada lore, cerita dari gamenya, itu ada petunjuk kontrol dan juga karakter yang ada di dalam gamenya. Untuk kembali, terus ke papan skor tinggi. Nah, ini akan menampilkan semua player yang sudah bermain di game ini ya. Dari nomornya, nama, level 1, dan ini bisa menyimpan sampai 100 ya. Tadi karena kita mendefinisikan cuma 100 saja. Oke, ini 4 buat keluar, tapi karena kita belum mau keluar, kita mau main game dulu. Oke, kita klik 1. Oh ya, kalau misalkan selain dari integer kan gini, nah dia akan otomatis mendeteksi kegagalan tersebut terus suruh mengulangi. Kalau misalkan bukan di luar pilihan ini, nah pilihan tidak ada, silahkan ulangi untuk kembali. Oke, kita langsung main aja ya. Pertama, input siapa nama petualang. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, di sini saya hanya membatasi cuma sampai 15 karakter. Mungkin si pemain bisa mengisi lebih dari 15 karakter, cuman nanti yang terinput ke dalam datanya itu cuma 15 saja. Ya udah, berarti kita coba ini ya. Kacang bangau sangat enak. Oke. Nah, ini ada penghitung langkahnya nih di sini. Oh ya, tadi belum ini ya. Ya inilah, ini penghitung langkahnya. Ini letaknya di sini ya, penghitung langkahnya di. Nah, ini di sini.
Oh ini langkah ya, langkah. Sama juga buat level 2. Oke, lanjut ke permainan. Waduh. Nah, oke. Nah, ini sebagaimana kita lihat, ini saya menginput WASD ini, misalkan W itu A, ini D. Nah, S. Nah, kalau misalkan kita S lagi, A ya maaf. Kalau misalkan kita ketik A lagi, itu kan ada tembok ya, mana harusnya nggak bisa. Nah, si mapnya bakal tetap update, monster juga tetap bergerak, cuman langkahnya pun tidak ini ya, tidak bertambah ya, soalnya emang karena emang tidak bergerak gitu nyatanya. Nah, kalau misalkan kita kena monster gimana? Nah, itu ada jeda dulu 0,7 detik, terus ada suara beep gitu ya, selama 0,7 detik juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk mempercepat mungkin kita langsung saja ya ke finishnya. Susah banget lagi. Ih. Oke, sudah masuk dari level pertama, tekan untuk masuk ke level kedua. Oke, tetap apapun. Nah, terus juga kalau misalkan kalian input selain WASD itu gak akan langkahnya masih terhitung ya, cuman dia gak akan gerak-gerak gitu. Oke, kita langsung saja ya. Langsung selesai. Alhamdulillah sudah selesai kita. Lalu nah, kalau misalnya kita mau ngelihat berapa langkah yang telah kita lakukan tadi, kita langsung saja ke papan skor tinggi. Nah, muncul di situ ada kacang kedelai hi. Nah, terpotong kan cuma 15 karakter aja. Ini langkah level 1, langkah level 2, dan ini adalah totalnya. Untuk kembali dan mungkin untuk kalau misalnya sudah selesai, kita keluar dan keluar. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Uh, Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi ini, untuk melihat presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.